warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, ketemu lagi di Bincang Kampus, cerita kampus yang menginspirasi. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Pada sehat kan? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam mengejar cita-cita. Gak kerasa ya, udah 1 minggu aja nih. Dan selama 1 jam ke depan, saya Winaningsih akan menemani teman-teman semua. Tapi sebelum itu, teman-teman pernah ngebayangin gak sih siapa orang pertama yang memastikan kalau bayi yang baru lahir itu sehat dan selamat serta memastikan kesehatan ibunya juga? Hayo, siapa? Ada yang tahu nggak? Betul, jawabannya bidan. Tapi untuk menjadi bidan yang profesional, ternyata prosesnya juga nggak gampang loh. Harus melewati proses yang panjang, belajar, latihan ketat, dan dedikasi luar biasa di baliknya. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena hari ini kita bakal mengulik rahasia di balik profesi ini. Langsung dari sumbernya, yaitu seorang pengajar sekaligus praktisi dari kampus yang dikenal bisa mencetak bidan-bidan keren dan hebat, yaitu Sarjana Terapan Kebidanan Kampus Cirebon, Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Penasaran kan seperti apa sih Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya bisa mencetak bidan-bidan keren dan hebat di masa depan? Yuk langsung aja kita simak. Selamat datang Ibu. Selamat datang, selamat sore, selamat siang ya. Selamat siang Ibu, masih siang ya. nih. Bagaimana nih Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, tapi nih teman-teman sebelum kita ulik dalam-dalam nih tentang kebidanan, kan ada pepatah ya Bu ya, tak kenal maka tak sayang nih. Jadi saya juga akan memperkenalkan narasumber kita nih, biar teman-teman semua juga nggak penasaran nih sama sosok hebat yang ada di samping saya. Beliau Dr. Yeni Fitrianingsih, Sarjana Sains Terapan Magister Kesehatan. Untuk riwayat pendidikannya, beliau menempuh pendidikan di SPK Depkes Cirebon pada tahun 1988, PBB 1 Depkes tahun 1990, D3 Kebidanan tahun 2006, D4 Bidan Pendidik tahun 2010, S2 Sains Terapan Kebidanan di Undip pada tahun 2014, dan S3 Doktor Ilmu Kedokteran Kesehatan di Undip lulus pada tahun 2022. Untuk riwayat pekerjaannya sendiri, beliau pernah menjadi perawat di RS Pelabuhan, Bidan Puskesmasnya Lindung Sukabumi pada tahun 1989 sampai 1993, menjadi Bidan Puskesmas Kota Cirebon pada tahun 1993 sampai 2010, dan dosen kebidanan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya pada tahun 2010 sampai sekarang. Selain itu nih, beliau juga banyak meraih penghargaan, diantaranya Paramedis Teladan Jawa Barat tahun 2007, penghargaan Hak Cipta Nasional Video Bahan Penyuluhan Ibu Hamil Part 1, penghargaan Hak Cipta Nasional Hipno Audio Persalinan Aman dan Menyenangkan pada tahun 2021. Beliau juga aktif di berbagai organisasi, yaitu OSIS, ISMAKES, Pokja 4 PKK Kecamatan, kemudian Seksi Organisasi IBI pada tahun 2008 sampai 2013, menjadi Ketua 1 IBI pada tahun 2013 sampai 2018, dan Ketua PCIBI pada tahun 2018 sampai dengan sekarang. Selain itu, beliau juga aktif mengikuti kegiatan-kegiatan lain seperti menjadi pembicara di seminar nasional dan internasional yang diselenggarakan oleh IBI dan institusi pendidikan, bedah buku, menjadi narasumber dinas kesehatan, reviewer internasional dan nasional, membuka praktik TPMP selama 20 tahun, dan wirausaha hotel penginapan Red Doors. Tapi nih yang gak kalah penting, beliau juga punya moto yang gak kalah keren dan hebat nih. Moto beliau adalah, sukses yang sebenarnya adalah menjadi orang yang selalu bermanfaat bagi orang lain. Ya Bu ya? Bismillah. Bismillah. Ya. Baik nih, berbicara tentang Sarjana Terapan Kebidanan. Ya. Sobat Bincang nih penasaran nih Bu, apa sih bedanya Sarjana Terapan Kebidanan dengan Diploma 3 Kebidanan Bu? Nah, bedanya ya memang
dari itu aja D3 ya. Kalau D3 itu 3 tahun ya. D3 3 tahun. Lama pendidikannya. Kemudian yang STR itu sarjana terapan itu 4 tahun gitu ya. Kemudian lulusannya juga nanti untuk D3 itu bisa menjadi pelayan di klinik atau di layanan dasar ya kesehatan. Nah kalau STR itu bisa menjadi manajerial juga gitu, bisa jadi misalkan kepala ruangan seperti itu. Jadi lebih aplikatif di manajerialnya juga gitu ya. Oke bedanya. nih teman-teman, berarti kalau D3 3 itu tahun, itu 3 4 tahun. tahun. Kalau misalnya sarjana terapan 4 4 tahun ya Bu ya. tahun, Tapi iya. kalau yang sarjana terapan ini juga kan nanti harus lanjut profesi dulu ya Bu ya. Nah iya, setelah lulus diharapkan untuk menjadi profesi ya, mengikuti profesi 1 tahun. Nah harapannya nanti bisa buka TPMB sendiri TPMB gitu sendiri, ya, baik. praktek mandiri ya. Baik, kalau untuk proses belajarnya sendiri nih Bu, kira-kira apakah banyak teori atau banyak praktek nih Bu? Nah, sesuai dengan ini ya, sesuai dengan arahan dari Permendikbud itu memang untuk sarjana terapan banyaknya di praktik. Jadi 60% itu harus lebih dari 60% untuk praktiknya. Jadi dari mulai semester 1 biasanya kebidanan dasar dulu ya, ada konsep kebidanan, bagaimana harus menjadi seorang bidan bagaimana. Kemudian nanti di semester 2 tuh mulailah praktek ke lapangan gitu ya. Semester 3 sama gitu. Nanti berbagai asuhan tuh ya, ada mulai dari daur kehidupan seorang perempuan namanya midwife ya. Midwife itu di antara perempuan ya. Midwife ya. Wife itu kan perempuan gitu ya. Jadi di antara perempuan mulai dari remaja ya, kemudian ibu hamil, kemudian ibu bersalin, ibu nifas ya, sampai lansia ya. Masa klimakterium juga itu adalah ranah bidan. Berarti begitu. bidan ini benar-benar menemani seluruh siklus kehidupan Nah, perempuan ya iya, Bu ya. betul sekali. Berarti tadi juga selain teori dan belajar di kelas, ternyata mahasiswa juga udah praktik lapangan ya Bu ya. Betul. Semester Di 2 semester udah 2 langsung ke lahan tuh, ke rumah sakit, ke klinik seperti berarti itu. diharapkan juga kompetensinya lebih Iya, banyak ya Bu lebih ya, banyak, karena sudah betul. turun ke lapangan, sudah berbaur Iya. dengan masyarakat Iya, ya Bu ya. betul. Untuk kurikulumnya sendiri nih Bu, di Sarjana Terapan Kebidanan Kampus Cirebon itu bagaimana? Nah, kurikulumnya itu kita sesuai dengan ketetapan yang terbaru ya, di mana ada kurikulum OBE 2024. Nah, itu tuh lebih ke arah bagaimana student learning center. Jadi lebih ke supaya mahasiswanya lebih aktif gitu dalam pembelajaran. Jadi bukan hanya dosen aja yang memberikan itu ya, masukan atau apa pengajaran, tapi mahasiswanya itu sendiri yang harus aktif gitu ya. Berarti udah bukan lagi disuapin ya Bu ya, harus Nah, mahasiswanya itu yang beda. nyari nih gimana caranya gitu ya Bu ya. Beda dengan SMA ya. Betul. Berarti kurikulumnya juga sudah disesuaikan dengan kebutuhan lapangan ya, Ya, Bu ya. Tadi betul. juga 2024 berarti sudah yang terbaru nih. Terbaru sekarang. Betul. Iya betul. Nah, untuk tahapannya sendiri nih Bu, untuk bisa bergabung di Sarjana Terapan Kebidanan Cirebon, kira-kira bisa dari jalur apa aja sih Bu? Nah, memang kalau untuk siapa aja yang bisa masuk ke sini, ini bisa dari untuk umum ya, SMA bisa, kemudian SMK gitu ya, SMK kesehatan juga bisa ya. Jadi sekarang semakin luas ya, ada yang dari MA juga bisa gitu ya, jadi bisa tuh bukan hanya dari SMA ya. Baik, tapi untuk yang dari lulusan SMA nih, bukan ada katanya kalau kuliah kesehatan itu biasanya dari IPA, yang IPS itu Nah. biasanya kurang dilirik nih Bu. Ini Iya. gimana nih kalau untuk Sarjana Terapan Kebidanan Kampus Cirebon bagaimana Bu? Iya. Apakah sama gitu hanya fokus ke yang IPA aja nih, apa IPS juga Boleh, tetap dilirik ini? boleh. Berarti Yang tetap IPS boleh juga ya Bu? boleh, bisa sekarang. Ya kalau dulu iya aturannya dari IPA aja, kalau sekarang udah enggak. Jadi dari IPS, kemudian dari SMK juga bisa.
gitu. Baik, berarti mau IPS, mau IPA, pokoknya coba aja dulu ya Bu. Berarti dulu. tadi ada jalur umum. Ya. Selain itu ada jalur apa lagi nih Bu? Nah, ada jalur umum, ada jalur prestasi, ya, ada jalur mandiri gitu ya, ada 3 jalur. Berarti ada 3 jalur, ini bisa dicoba ya Bu ya semuanya ya. Nah, terus untuk capaian lulusannya sendiri nih Bu, kalau misalnya nanti sudah menjadi mahasiswa kebidanan, kira-kira apa sih kompetensi yang harus dimiliki sebagai mahasiswa kebidanan? Iya, kompetensinya memang banyak ya. Secara garis besar, bidan lulusan itu diharapkan menjadi seorang konselor ya. Konselor, kemudian seorang motivator ya. Kemudian juga diharapkan bisa menjadi manajerial juga bisa ya. Selain dari pelayanan kepada masyarakat tentang kesehatan seperti itu ya. Baik, berarti benar-benar harus bisa langsung membantu apa yang masyarakat butuh ya Bu ya. Betul ya. Jadi lebih meluas ya ininya lulusan tuh, capaian lulusannya. Selain itu nih Bu ya, saya dengar-dengar juga kalau ternyata bidan itu nggak melulu tentang menolong persalinan Bu. Katanya bidan juga ternyata bisa berwirausaha. Apa benar itu Bu? Ya, boleh dicoba tuh nanti. Boleh dicoba ya, boleh dicoba. Bidan bukan hanya sebagai melulu menolong persalinan, tetapi juga bisa berwirausaha. Ya, contohnya apa? Ketika menjadi bidan ya sudah lulus profesi, ya apalagi dari STR nih, lebih mudah ya ke profesi 1 tahun. Nah, itu bisa langsung membuka tempat praktek bidan mandiri ya. Itu bukan hanya menolong persalinan, tetapi ada message ibu gitu ya. Ada juga baby spa ya. Malah ada juga Photoshop tuh yang lucu-lucu tuh bayinya ya. Bayi baru lahir ya. Sedang apa dibuntel gitu ya, bagus gitu ya. Itu bisa itu Photoshop. Jadi bisa dikembangkan, disitulah wirausaha. Dan kalau misalkan mau sebagai fasilitator juga bisa ya. Ikut aja pelatihan TOT gitu ya, nanti akan menjadi fasilitator di dalam pelatihan nantinya akan menjadi pelatih bidan-bidan gitu ya. Salah satu inovasi itu untuk menjadi wirausaha. Baik, berarti selain dari kitanya yang mau mencoba hal-hal baru, inovasi-inovasi juga harus kita kembangkan lagi ya Bu ya. Potensi apa yang ada di dalam diri kita dikembangkan di situ. Betul. Jadi penting ya Bu ya untuk mahasiswa kebidanan untuk mempelajari kewirausahaan gitu. Iya, penting di situ, betul. Nah, terus selain itu ya Bu, kan tadi untuk sarjana terapan kebidanan itu diharapkan bisa manajerial juga, berarti turun langsung ke masyarakat. Berarti peran mahasiswa sarjana terapan kebidanan dalam mendukung kesehatan ibu dan anak nih Bu, terutama di daerah Cirebon. Berarti sudah turun juga ya Bu? Iya, memang mahasiswa kami alhamdulillah ya selalu gercep ya kalau kita bawa gitu ya. Kan kita tuh tridharma ya, untuk dosen itu tridharma perguruan tinggi, ada pengajaran, ada pengabdian masyarakat, kemudian ada penelitian. Nah, kami biasanya membawa mahasiswa ini langsung terjun ke lapangan ya. Dimana kalau Dinas Kesehatan menyarankan itu tuh Bu Yeni ada di bagian mana nih yang lokus misalkan ya, lokus stunting. Nah, langsung kita bawa mahasiswanya ke sana untuk memberikan edukasi gitu ya, untuk memberikan untuk pelatihan-pelatihan seperti itu ke kader dan lain sebagainya. Jadi memang kita sudah membawa mahasiswa untuk terjun langsung ke lapangan. Baik, berarti nggak heran ya kalau ternyata Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya ini bisa mencetak bidan-bidan yang keren dan hebat karena dosennya juga selain aktif penelitian, pengabdian masyarakat, mahasiswanya juga banyak ikut sertakan ya Bu ya? Iya, dibawa serta ya. Banyak malah ada yang ini Mbak Wina, jadi dari tingkat internasional itu kita diberi kepercayaan oleh Kemenkes ya, Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya diberi kepercayaan untuk memegang INEI, proyek INEI. Itu proyeknya dari internasional. Nah, mahasiswa juga dibawa tuh sekalian di wilayah 3 Cirebon tuh.
ada di Indramayu, ya, kemudian ada di Kabupaten Cirebon gitu ya, sama Kota Cirebon juga. Baik, berarti bukan hanya aktif di dalam ya Bu ya, sampai ke Insya internasional Allah, ya Bu ya. Itulah hebatnya mahasiswa-mahasiswa kita. Betul. Selain itu nih Bu, ada nggak sih kayak sukses story nih Bu dari para alumni yang bisa lebih memotivasi kita nih Bu supaya lebih mantep lagi gitu. Ya, memang kami itu ada ILUNI ya namanya. Jadi himpunan mahasiswa lulusan gitu ya. Nah, setelah ngobrol juga dengan mereka bahwa mereka tuh ada juga yang punya TPMB yang sudah hebat gitu ya. Dalam artian bukan hanya pasien-pasien KIA saja ya, kesehatan ibu dan anak, tetapi bayi-bayi juga gitu ya, ibaratnya bisa dipijat di situ, bahkan ada yang buka salon kecantikan gitu ya. Itu sudah merambah ke dunia lain, tapi nggak apa-apa, itu sebetulnya inovasi ya, boleh saja gitu ya. Jadi yang berhubungan, tapi tetap kan berhubungan dengan kebidanan seperti itu. Baik, jadi bagaimana sih Bu Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya ini bisa mengintegrasikan mata kuliah kewirausahaan dengan kebidanan nih? Kan kebidanan sama kewirausahaan karena kayak kok bidan berwirausaha gitu. Nah, bagaimana nih Bu supaya antara wirausaha dan kebidanan ini tetap bisa beriringan ya, gitu? Itu memang ya di kami ini ada ya mata kuliah kewirausahaan, kebetulan saya juga mengajar gitu ya. Jadi di situ juga disampaikan betapa pentingnya gitu ya kita kalau sudah lulus jangan selalu mengandalkan pekerjaan yang ibaratnya kita melamar pekerjaan gitu. Kalau bisa kita buka sendiri gitu ya, buka sendiri dan malah menerima yang bekerja gitu. Kalau wirausaha kan seperti itu. Jadi ya. peluang untuk orang Peluang lain untuk ya Bu orang ya. lain malah gitu. Betul. Jadi kita yang mengembangkan gitu ya, kita yang berinovasi Ya gitu. harusnya seperti itu gitu. Jadi Baik. siap gitu ya. Selain itu nih Bu, ada nggak sih kolaborasi antara Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya dengan industri atau UMKM untuk mendukung jiwa kewirausahaan mahasiswa nih Bu? Ya memang ya kita sedang merintis itu sebetulnya. Jadi ada beberapa hasil penelitian, jadi hilirisasi dari penelitian kita mulai merintis ke UMKM ya, di mana ada di situ minuman fungsional ya dari bahannya dari ubi jalar. Nah itu bisa meningkatkan kadar HB ya, kadar HB itu bisa ibu hamil dan bisa juga kadar HB remaja. Nah kan sekarang nih kadang-kadang remaja dengan makanan yang apa namanya asal ya siap saji, seblak, junk food ya Bu ya, makanan cepat seblak saji ya, dan lain-lain yang tidak kurang terjamin vitaminnya. Nah di situ bisa dijadikan minuman ya, minuman fungsional untuk meningkatkan kadar HB ya supaya tidak anemi. Bisa juga untuk ibu hamil. Nah, ada juga ini dodol jahe ya. Dodol jahe. Ini sedang dikembangkan kita, tapi memang belum ini ya. Kalau minum fungsional itu sudah menjadi ini hak paten tuh. Bagus sudah ini ya, sudah dihak patenkan. Penelitian dosen juga ya Bu ya. Betul. Jadi kerjasama dengan UMKM, dengan sekolah-sekolah. Gitu. Baik, berarti tadi ada dodol jahe sama minuman ubi Minuman jalar ya, ubi jalar. yang tentunya sehat buat kita ya Bu untuk dikonsumsi. Ya. Terus itu hasil penelitian dari dosennya dosen sendiri. STR, sarjana berarti terapan. menghasilkan produk yang memang bermanfaat ya Bu ya. Ya, betul. Nah, selain itu nih Bu, ada nggak sih tantangan terbesar untuk mahasiswa kebidanan saat mempelajari kewirausahaan? Terus gimana nih Bu cara ngatasinnya gitu? Misal udah mau mulai nyoba nih, oke deh aku mau mulai nyoba untuk berwirausaha gitu. Tapi ada tantangannya nggak sih Bu untuk memulainya gitu? Iya, memang gitu ya. Tantangan terbesar tuh biasanya dari mindset. Ya. Mindset mahasiswa tuh kadang-kadang gini, Ibu ngapain sih Bu kok belajarnya bisnis gitu ya, padahal bidan kan mau nolong lahiran gitu ya. Itu biasanya dari mindset. Jadi caranya memang kita harus mengubah mindset dari mahasiswa gitu ya, bahwasanya penting sekali nih mempelajari ini karena
dasar-dasarnya gimana kalau mau berwirausaha tuh gitu ya, atau mengajukan proposal pembuatannya seperti apa. Jadi akhirnya mereka kita gabungkan atau kita serasikan ya dengan kebidanan gitu. Jadi akhirnya mereka tertarik seperti itu. Kadang berarti kita masih suka takut buat mencoba ya Iya, Bu ya. kadang-kadang tidak berani mencoba dulu, padahal itu sudah harusnya udah mulai gitu ya, dari mulai mahasiswa. Tapi kalau misalnya kita mau nyoba nih Bu, apakah bisa nih masih saat kuliah kita nyoba wirausaha atau harus nunggu lulus dulu nih Bu, baru bisa buka wirausaha nih? Kira-kira gimana nih Bu? Sebaiknya ya kalau untuk mencoba sebetulnya dari yang kecil ya, kemudian dari hari ini gitu ya, saya selalu menanamkan seperti itu ke mahasiswa. Dari mulai yang kecil, dari mulai hari ini, jadi jangan dinanti-nanti. Nah mahasiswa juga bisa berkreasi, misalkan ya saya lihat itu ada di Hima ya, usaha jual beli gitu ya, usaha apa gitu ya, ada segala basreng, ada apa gitu, nggak apa-apa gitu, ada juga es krim gitu ya, usaha, kemudian ada kantin kejujuran gitu ya, itu apresiasi sekali mahasiswa ya, sehingga mereka bisa berpikir bahwa kita juga bisa berwirausaha sejak dini gitu, sejak mahasiswa. Kemudian nanti biasanya ada disnatalis. Nah, kesempatan itu bisa disampaikan pada disnatalis tuh, bisa mereka dagang juga di situ. Bazar gitu. ya Bu, bisa buka stand ya Bu ya. Boleh gitu ya. Mau jualan boleh gitu ya di situ di bazar itu. Berarti dari mahasiswa juga ternyata bisa ya Bu ya. Kemudian Iya. dari kampusnya juga menyediakan sarananya, UKM, iya Hima, betul. untuk kita berwirausaha. Betul. Nah, terus di zaman sekarang nih Bu, yang eranya digital gitu, apa-apa harus online nih Bu nih. Ada nggak tantangan terbesar mahasiswa kebidanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di era digital nih Bu? Nah itu, jadi memang tantangan sekarang kan sudah berbeda ya. Tetapi walaupun zamannya sudah berbeda, sekarang anak-anak sekarang, mahasiswa sekarang jauh lebih pandai nih dalam IT-nya ya. Kadang-kadang dosennya tuh malah malah gaptek ya, mahasiswanya yang pintar malah gitu ya. Jadi tantangannya sebetulnya bagaimana cara menggunakan digitalisasi ini gitu untuk hal-hal yang berguna gitu ya, diarahkannya seperti itu. Jadi membuat konten-konten kreator barangkali bisa agar bisa bagaimana sih seorang bidan punya soft skillnya seperti apa gitu ya. Jadi diarahkannya ke konten kreator yang mengedukasi masyarakat sehingga nanti bisa untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Seperti Berarti itu. inovasi yang bisa dilakukannya tadi kan, apalagi sekarang TikTok, IG gitu, pasti semuanya punya ya Bu ya. Itu TikTok, Nah, IG ya. jadi jangan cuma buat Ada scroll-scroll aja nih teman-teman nih ya, dipakai buat Facebook, ngedukasi teman-temannya dengan ilmu Iya. yang kita punya ya Bu ya. Nah, itu Dengan ilmu yang yang kita punya bagus. tuh kita edukasi, kita juga bisa Betul. sharing kan Iya. gitu. Betul. Nah, berarti kita harus bisa berinovasi. Inovasi, betul intinya itu. Nah, baik Ibu. Selain itu, bagaimana nih Bu, mahasiswa bisa memulai bisnis di bidang kebidanan sejak dari kuliah? Ya, memang diajarinnya kan pas mereka kuliah ya. Jadi di Hima misalkan diawali dengan jualan-jualan sedikit gitu ya. Bahkan ini nanti lama-lama ketika lulus itu mereka sudah siap gitu ya, bagaimana cara berwirausaha ya, tanpa kita menunggu pekerjaan. Mungkin lagi melamar-lamar, kita bisa deh gitu ya membuat suatu apa. Sekarang nih banyak ya, ada yang membuat bantal gitu ya, bantal untuk bayi barangkali ya. Kemudian khusus untuk bantal bayi supaya kepalanya enggak ini kan, berbagai inovasi ya bisa dilakukan gitu ya. Berarti selain itu inovasi tadi kan di era digital itu kita harus melek informasi Iya, juga, melek betul. teknologi juga. Terus ada nggak sih Bu di kebidanan itu
kayak misalnya aplikasi untuk konsultasi nih Bu. Nah, Kan kadang ada iya. ya pasien-pasien yang kurang patuh gitu. Nah, Gimana iya. nih cara bidan, sedangkan tadi bidan di sarjana terapan kebidanan kan inginnya tuh bisa mengedukasi, bisa sebagai konselor seperti itu. Ya. Nah, kadang pasiennya nih Bu yang itu. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa mengatasi masalah tersebut? Ya, memang apalagi kemarin ya di era COVID tuh, ya COVID-19, bidan-bidan itu mempunyai suatu inovasi ya, di mana bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari pasien. Jadi bisa melalui WA, bisa melalui telepon gitu ya, komunikasi telebidan namanya ya, bisa itu. Jadi Telebidan. telebidan ya. Kemudian ada lagi Halobid juga sama. Jadi di mana ada fasilitator yang sudah siap melayani pasien-pasien ya yang tidak secara langsung bertatap muka. Berarti Gitu. dari Jadi jarak jauh juga dari kita jarak bisa jauh tetap bisa, berkomunikasi ya iya, Bu ya. kecuali kalau ada hal-hal yang memang urgensi. Jadi mereka harus datang ke klinik seperti itu, Mbak Wina. Oke Sobat Bincang Kampus, seru banget ya obrolan kita hari ini. Tapi masih banyak nih hal-hal yang akan kita bicarain. Jadi teman-teman Sobat Kampus jangan kemana-mana ya. Tetap berada di Bincang Kampus, cerita kampus yang menginspirasi. Oke Sobat Bincang Kampus, balik lagi di Bincang Kampus. Cerita kampus yang menginspirasi. Kita bakal lanjut nih Bu, bahas hal-hal menarik terkait kebidanan. Iya, Nah siap. Ibu, sebelumnya tadi kan Ibu telah menyebutkan nih Tridharma Perguruan Tinggi yang salah Betul. satunya ada pengabdian masyarakat. Iya. Nah, untuk pengabdian masyarakat sendiri yang telah dilakukan oleh dosen atau mahasiswa itu ada apa aja Bu? Ya, alhamdulillah sebelumnya ya kita ini dari Poltekkes sudah dipersiapkan pendanaan untuk pengabdian masyarakat gitu ya. Jadi setiap tahun itu pasti ada gitu ya dosen dengan mahasiswa di situ. Nah kita mengajukan proposal dan alhamdulillah kalau sudah di ACC berarti nanti langsung bisa mengadakan pengabdian masyarakat. Tentunya dalam pengabdian masyarakat ini kita selalu bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, di mana ada lokasi yang memang disarankan oleh Dinas Kesehatan, misalkan kantong-kantong ya stunting di daerah mana gitu ya, sehingga kantong-kantong stunting itu yang akan kita lokasinya akan dituju oleh kita. Jadi biasanya kalau di Kota Cirebon ya ada Kelurahan Kalijaga gitu ya, ada Kelurahan Sitopeng ya, Argasunya itu memang agak pelosok. Jadi kami tim dosen itu biasanya mendatangi tempat tersebut dan memberikan sesuai dengan apa yang kita ajukan di proposal. Misalkan biasanya ya kalau waktu saya itu pengabdian masyarakat tentang apa sih, digali tentang hambatan-hambatan pada ibu hamil gitu ya. Dari asupan gizinya tuh apa aja hambatannya gitu ya. Kemudian juga kelompok remaja. Nah, kelompok remaja ini bisa dijadikan tutorial teman sebayanya gitu, agar bisa memberikan penyuluhan gitu kepada teman-temannya. Jadi seperti konselor itu. teman sebaya ya Bu ya. Nah, Karena mungkin itu. kalau dengan teman sebaya kan bakal lebih terbuka ya Bu ya, ceritanya kalau lebih enak gitu. Benar, kalau dengan kita kan
petugas kesehatan misalkan, Malu. oh malu langsung gitu malu Takut, gitu ya remaja tidak tuh ya, iya. ngomong aja malu gitu ya. Kalau dengan teman sebayanya kan dia sambil ngobrol gitu. Ya, Seperti lebih itu. santai, lebih terbuka ya Bu Iya, ya. lebih terbuka kegiatannya Baik. seperti itu. Jadi banyak macamnya kalau untuk pengabdian masyarakat. Ya. Berarti selain dari pengabdian masyarakat itu ada bina wilayah juga yang tadi berkolaborasi dengan dinas kesehatan ya Bu ya. Ya, betul. Jadi banyak kegiatan-kegiatannya, ada yang senam ibu hamil gitu ya, kita langsung ke masyarakat. Dosen tuh bukan hanya dosen aja, pasti mahasiswa kebawa tuh ya. Mahasiswanya berapa orang gitu, ada yang membuat videonya ya, konten kreatornya gitu. Jadi dilatih di situ untuk Ikut sama-sama, serta, ya. sama-sama di situ. Nah, selain itu bina wilayah ini tuh tujuannya untuk apa sih Bu? Nah, memang bina wilayah itu tadi sudah disampaikan, kita kerjasama dengan dinas kesehatan, jadi tahu lokusnya, jadi lebih terfokus. Misalkan, oh di sini mah banyak ibu hamil yang anemi, oh di sini nih daerahnya gitu ya. Jadi lebih terfokus sehingga kita dengan menggali sasaran yang ada, tentunya kita lebih efektif di dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat ya. Seperti Baik, itu. berarti lebih efektif untuk menangani masalah Mana kesehatan masalah? kesehatan yang Ya, ada ya Bu ya. betul ya. Nah, selain kerjasama nih Bu dengan pemerintah Kota Cirebon, itu adakah kerjasama dengan yang lain Bu? Nah, untuk pengabdian masyarakat memang kerjasamanya disarankan untuk di daerah sekitar ya. Jadi kalau di Tasik mungkin di wilayah Tasik gitu ya. Kalau di Cirebon di wilayah Cirebon. Namun untuk kerjasama di dalam penelitian, alhamdulillah kita mendapatkan kepercayaan ya, Poltekkes mendapatkan kepercayaan untuk penelitian ya. Penelitian ini bekerja sama riset kolaborasi Indonesia. Jadi kita kerjasama dengan Universitas Pajajaran ya, kemudian dengan Universitas Hasanuddin. Alhamdulillah kita sudah ini melaksanakan mulai dari tahun ini. Nah, Ya. berarti keren ya Bu ya, Ya. penelitiannya juga banyak collab sama PTN-PTN Iya, lain nih. bukan hanya tingkat Poltekkes. Alhamdulillah kita Iya. sudah merambah ke dunia universitas yang Betul. keren-keren tuh. Nah, selain itu nih Bu, berarti ternyata kebidanan itu bukan hanya tentang pendidikan, soft Iya. skill, tadi juga udah dibahas Iya. tentang wirausaha ya Bu Iya, ya. Sekarang betul. kita tadi ngebahas tentang pengabdian masyarakat, bina Iya. wilayah, Iya. penelitian. Jadi emang Penelitian. luas banget ya Bu cakupan Luas bidan banget, tuh. ya. Baik nih Bu, terakhir pesan dan harapan Ibu untuk lulusan sarjana terapan kebidanan kampus Cirebon. Gimana nih Bu? Ya, pesan saya mungkin ya untuk para lulusan, jadilah bidan yang profesional ya. Profesional dalam artian kita melaksanakan pelayanan tuh tentunya dengan sesuai dengan kewenangan kita di dalam koridor-koridor sesuai kewenangan. Jadi jangan sampai terdengar nih ya lulusan kita melakukan hal yang tidak diinginkan gitu ya. Tetaplah menjadi bidan yang profesional, itu saja. Baik, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Ibu Yeni. Terima kasih banyak Terima Ibu kasih, sudah meluangkan ya. waktu berbagi ilmu dan juga pengalaman yang Ya, sangat luar biasa. sama-sama. Rasanya ngobrol 1 jam nih kurang ya Bu ya. Masih banyak yang harus Dengan dibahas senang kayaknya. hati, ya. Tapi Bismillah. semoga ilmu dan cerita kita hari ini bisa menjadi inspirasi bagi sobat bincang semuanya. Khususnya nih buat yang bercita-cita pengen masuk bidan, Bu. Nah, iya. Nah, selain itu juga untuk yang ingin mengembangkan di bidang wirausaha dan kebidanan. Sukses dan sehat selalu untuk Ibu. Sampai jumpa di lain Amin, kesempatan ya Bu ya. Sama-sama, terima kasih Mbak Wina. Terima kasih kembali Ya. Ibu. Nah, Sobat Sehat, itu dia tadi soal cerita wirausaha dan kebidanan. Jadi, bidan itu bukan cuma membantu persalinan, tapi juga bisa jadi pelaku usaha yang memberdayakan masyarakat dan menjaga kesehatan banyak orang. Ingat, kalau kalian punya keahlian dan hati yang tulus, peluang akan selalu terbuka lebar. Siapa tahu dari klinik kecil atau kelas edukasi sederhana itu bisa lahir bisnis yang bermanfaat sekaligus bisa membanggakan. Sampai ketemu di episode berikutnya dan jangan lupa jaga kesehatan karena sehat itu modal utama untuk sukses. Saya Wina Ningsih pamit undur diri, jaga raga, rawat jiwa, raih sehat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.